Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa sallam wa sallim. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik ya. Ada yang tidak enak badan hari ini? Semuanya sehat? Mbak Arta, sehat? Sehat ya. Oke, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan Al-Quran Hadis di hari ini. Untuk berikutnya saya absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ingin nggih? Mas Arda kemarin sakit, sudah semangat sekarang? Sudah nggih? Oke. Kalau hadir kita lanjutkan. Kita berdoa dulu, semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga kita semua bisa mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan info yang bermanfaat. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada guru-guru kita, kepada bapak ibu kita dan juga kepada orang-orang yang kita cintai. Ala hadinnih as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk agar kita nanti semakin cinta kepada tanah air kita, nanti kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nggih, Garuda Pancasila. Masih hafal toh lagunya? Masih ya. Nanti kita, meskipun kita belum bisa berbuat banyak untuk negara kita, yang penting kita mau belajar dengan ikhlas, dengan tulus. Insyaallah nanti itu adalah termasuk dari bagian kita cinta kepada tanah air. Baik, mari kita berdiri sejenak biar tidak kesal Buswan. Kita nanti nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan bisa duduk kembali. Silakan bisa duduk kembali. Baik, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nanti untuk KD yang pengetahuan adalah memahami isi kandungan dari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Kemudian untuk KD yang praktek atau KD 4-nya adalah mendemonstrasikan hafalan Al-Mutaffifin dan juga mengkomunikasikan keterkaitan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah sesuai dengan pemahaman Al-Mutaffifin. Gitu ya. Lanjutannya untuk materi pada hari ini adalah kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 tentang jujur dalam muamalah. Tujuannya ini nanti setelah belajar tentang Al-Mutaffifin, peserta didik dapat mengartikan, kemudian peserta didik dapat menyimpulkan, peserta didik dapat menunjukkan hafalan, dan yang terakhir adalah peserta didik dapat merumuskan hasil analisis dampak positif sikap pantang menyerah jujur dalam muamalah. Ini ada sedikit video motivasi, kita simak dulu. Semoga nanti menjadi bekal kita ketika belajar kelompok dan juga dalam diskusi. Itu ya, saya putarkan dulu video motivasinya. Ini seekor, ini hewan apa ini? Musang atau hewan apa? Tupai ya? Oke. Baik, itu ada yang bisa menangkap pesan dari
video ini itu adalah tentang pentingnya kerjasama atau kekompakan. Kalau kita kompak kerjasama, insya Allah nanti tujuan yang akan kita capai nanti akan terwujud. Oke, sekarang kita membentuk kelompok. Ya, ini kelompoknya nanti jadi 4, ada yang 3, ada yang 2. Kita berhitung aja kelompoknya. Gimana? Berhitung dari sana. Silakan Mas Judan berhitung 1 sampai 4 dimulai dari sekarang. Silakan. Segera nanti buat lingkaran kecil. 1 2 3. Oke. Buat lingkaran kecil di sini. Di sedikit tengah Mbak Bu Fida. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita ngaji dulu. Ini nanti ngaji kita baca satu anak, berarti ini dapat satu surat, dapat satu ayat. Nanti digeser mic-nya dari Bu Fida sini, mic-nya digeser dulu. Fida. Kita ngaji dimulai Bu Fida, nanti berputar ngajinya satu ayat. Monggo baca basmalahnya bersama-sama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimulai. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu laika annahum mab'usun liyaumin adzim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul azim. Baik, ini adalah teks ayat surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 yang akan kita kaji nanti. Kita kita analisis. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu sifat jujur? Tidak pernah. Coba yang lain ada tahu jujur itu apa? Berkata apa adanya. Kelompok 4, kelompok yang sana, jujur itu apa, Mbak? Mengatakannya tidak bohong. Itu jujur. Betul semua, tapi ada definisi yang lebih ringkas. Jujur adalah sikap hati yang lurus, menyatakan yang sebenarnya, tidak berbohong dan juga tidak menyalahi fakta yang terjadi. Berikutnya kita simak video dari Gus Baha ini tentang tafsir surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Ini sebagai modal, sebagai literasi literasi kita untuk menyelesaikan nanti video permasalahan. Kita simak sebentar video dari Gus Baha tentang Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Bisa sambil dicatat isinya. Jadi zaman itu awal Islam, ya tentu ini bawaan Islam, bawaan mata orang Madinah. Seorang lagi ini bawaan Islam, bawaan mata orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah. Nah tulaan sakilo itu jadi sakilo angan. Dan untukku diberani dari sini apa? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi tulang minta 1 kilo itu penuh, ya yastawfun itu wafat itu penuh. Tapi wa idza qaluhum awazanuhum tusirun panangatau. Di sini nanti LKPD-nya berisi tentang 3 tugas. Yang pertama adalah membuat analisis video tadi, nanti dituangkan dalam peta konsep. Di sini sudah ada contohnya. Kemudian nanti ada soal pengetahuan, nanti dikerjakan soal evaluasi pengetahuannya. Yang lembar ketiga adalah lembar penilaian dari kelompok yang presentasi melalui window shopping. Ya, ini nanti masalah yang perlu kita cari di video. Yang pertama adalah tentang carilah masalah pada video yang akan nanti saya putarkan. Kita cari masalahnya, kemudian identifikasi apakah perilaku itu termasuk mu'tad dan asim. Mudah-mudahan adalah salah satu kegiatan yang banyak dipilih untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dan diketahui perkara ini bisa menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit dan bisa membuat kaya dalam waktu yang tidak lama. Kenapa tak juga guys yang memanfaatkan keadaan seperti ini? Antara teknologi yang punya keuntungan yang lebih besar, mereka melakukan hal-hal kecil untuk berbuat curang. Boleh kan? Gimana? Jantungnya jadi tidur kan?
Baik, itu adalah videonya. Silakan kalian analisis salin di kertas yang besar, nggih. Oke, silakan dimulai dikerjakan. Oke ya, silakan dimulai dikerjakan untuk tugasnya, untuk membuat penyelesaian masalah dari video tadi. Atau perlu saya putar lagi nih videonya? Perlu diputar lagi atau sudah cukup videonya? Oke. Mau bawa HP untuk browsing enggak apa-apa. Ini yang format ini untuk isi nanti ya. Yang untuk menilai tadi loh. Bisa diisi Diva, nilai teman yang lain. Nah, ini Diva sih. Nanti kelompok berapa yang dinilai, terus hasilnya karyanya dinilai, kemudian juga presentasi temannya dinilai. Video tadi lah, tadi yang curang gitu. Enggak yang video hewan itu tadi. Dari rahmat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Baik, yang sudah selesai silakan yang menjadi presentatornya bisa menempatkan diri. Oke, silakan menempatkan diri yang menjadi presentatornya ya. Kemudian yang lain sudah siap formnya? Form penilaiannya sudah siap? Ya, nanti berarti dari kelompok 1 ke kelompok 4 dulu nilainya. Kelompok 1 mana? Yang penilaian kelompok 1? Dengan barang yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. 2 yaitu saus bakso busuk, terus 3 cabai merah palsu, 4 yaitu air mineral palsu. Kelompok 3 akan presentasikan Ya sudah putar ke sana tuh kelompoknya tuh. Permasalahan Sudah dalam menilai video, ini putar ke mengurangi sana. timbangan, Oh, belum. menjual barang palsu, memakai bom untuk buah busuk pada minuman. Kategori memutah dan asim, dosa besar, berjudi. Nilainya yang objektif ya, makanan jangan haram, yang subjektif ya. Solusi untuk permasalahan. Orang dalam menakar, orang-orang yang menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Yang kedua, atsim. Pertama, mengkhianati amanah. Kedua, orang-orang yang berbicara bohong. Ketiga, orang-orang yang mengonsumsi barang haram. Usaha yang dilakukan agar terhindar dari mu'tad dan atsim, meningkatkan iman kepada Allah. Solusinya yaitu kita harus lebih teliti dalam membeli dan selalu berhati-hati. Thank you. Tersebut curang dalam berdagang. 2 menukar barang yang sudah dipilih. 3 memasukkan barang yang dijual. 4 perdebatan antara penjual dan pembeli. Sudah semuanya? Silakan kembali duduk lagi sesuai kelompoknya. Kita rangkum hasil dari window shopping tadi. Ya. Monggo sesuai kelompoknya. Oke. Silakan untuk kelompok 4 memberikan penilaian kepada kelompok berapa dulu ini? Kelompok 1. Sebentar. Kelompok 4 kepada kelompok 1. Nilainya berapa? 106. Jumlahnya langsung? 168. Jumlahnya itu. Kira-kira di kelompok 1 kekurangannya apa? Ada kekurangannya enggak? Kekurangannya Dari karyanya maupun dari hasil presentasinya? ada, Pak. Sudah cukup bagus. Oke. Adakah yang kurang di kelompok 2? Kelompok 2 kurang jelas untuk menjelaskannya. Oke. Berikutnya kelompok 3 kasih nilai berapa? 101. Atau 1. Ada masalah di kelompok itu? Masalahnya nggak ada yang nggak ada yang menjelaskan secara rinci. Oke. 67 ya? Kelompok 3. Terus? Kelompok 4 180. 80. Oke. 180. Oke. Baik, ini hasil dari presentasi kita, nggih. Untuk kelompok terbaik adalah di kelompok 4 dengan jumlah total nilai 485. Oke. Nanti saya kasihkan rewardnya. Kita simpulkan dulu pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk membaca kesimpulan dari kelompok yang pegang mic dulu. Kesimpulan dari teksnya tadi. Permasalahan dalam video yaitu mengurangi timbangan, menukar barang pilihan, dan menggunakan barang palsu. Oke. Berikutnya dikasihkan kelompok berikutnya, Pak. Oke. Nah.
Kesimpulannya untuk kelompok 4, dalam menjalankan muamalah atau hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu harus jujur, tidak curang dalam melakukan sesuatu, dan mendekatkan diri kepada Allah, berdakwah tidak boleh mementingkan diri sendiri. Oke, terima kasih kelompok 4. Berikutnya di kelompok kesimpulannya. Kesimpulannya itu kita harus pintar dalam memilih sesuatu dan lebih pintar dalam bergaul supaya dijauhkan dari orang-orang yang mutat dan asim. Demikian itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dapat kita simpulkan secara lebih luas bahwa jujur merupakan pondasi kepercayaan seseorang terhadap kita. Kalau kita jujur, insya Allah nanti kepercayaan pelanggan atau kepercayaan orang itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Mendapatkan nilai terbaik adalah kelompok 4 dengan nilai 485. Saya berikan kelompok 4. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 4. Terima kasih. Baik, oke, sip. Sekarang silakan tadi dikerjakan yang soalnya, soal evaluasinya dikerjakan. Waktunya 5 menit ya, nanti dikumpulkan. Saya kasih 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Ini soalnya berupa pengetahuan. Kemudian untuk soal tugas untuk membaca atau menghafal nanti dibuat video ya. Di rumah dibuat video, nanti dikirimkan melalui Google Form. Nanti videonya dibuat dengan menutup mata, yaitu menghafal surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Gitu ya. Nanti malam saya tunggu untuk videonya. Tes. Baik, sudah selesai ya. Kita refleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian dengan metode ini? Apakah senang? Senang dan mengantuk. Oke. Bagaimanakah? Apakah pelajarannya sudah sesuai dengan ekspektasi kalian? Ya. Oke, terima kasih. Baik, materi yang minggu yang akan datang adalah tentang kandungan surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 1 sampai ayat 152. Nanti minggu depan kita belajar tentang surat Al-An'am. Baik, demikian rangkaian pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.